Halo semuanya, selamat datang. Pada tanggal 28 Februari tahun 2026, dunia dikejutkan oleh berita bahwa militer Amerika Serikat telah meluncurkan serangan besar-besaran terhadap negeri Iran. Operasi tersebut dinamakan dengan Operation Epic Fury. Serangan tersebut menargetkan berbagai macam fasilitas strategis dan langsung memicu kekhawatiran dunia akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Namun, peristiwa ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah lama berjalan tidak harmonis. Kedua negara seringkali berselisih tentang berbagai macam masalah, mulai dari program nuklir Iran hingga berbagai macam konflik yang terjadi di kawasan. Sehingga, ketika ketegangan terus meningkat dan upaya diplomatik dianggap tidak membuahkan hasil, maka situasi melahirkan aksi militer yang saat ini menjadi perhatian dunia. Peristiwa geopolitik ini menjadi salah satu isu paling penting yang harus kita pahami, karena dampaknya sangat mempengaruhi stabilitas kawasan hingga hubungan internasional. Untuk memahami mengapa situasi tersebut bisa meledak menjadi Operation Epic Fury, kita perlu melihat kembali kepada peristiwa krusial yang terjadi di balik layar, mulai dari eskalasi di jalur maritim, kegagalan kesepakatan sanksi ekonomi, serta titik kritis di mana hal tersebut membuat Washington untuk melancarkan serangan udara. Oleh karena itu, kami akan membahas terkait alasan, bagaimana caranya, dan hasil dari konflik ini. Teori yang kami gunakan pada pembahasan kali ini adalah teori primitive strike dan teori offensive realism. Teori offensive realism menjelaskan bahwa dalam dunia internasional tidak ada pihak yang benar-benar bisa menjamin keamanan suatu negara. Oleh karena itu, negara besar seperti Amerika Serikat cenderung memperkuat kekuatannya dan mengambil tindakan tegas terhadap negara lain agar tidak menjadi ancaman di masa depan. Sementara itu, teori primitive strike menjelaskan bahwa suatu negara bisa melakukan penyerangan lebih dulu jika dirasa lawannya akan segera melakukan penyerangan. Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman tersebut sebelum benar-benar terjadi sehingga keamanan negaranya tetap terjaga. Dua teori ini membantu kita untuk memahami mengapa Amerika Serikat memilih untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap Iran, yaitu untuk menjaga kepentingan dan keamanannya dari sudut pandang hubungan internasional. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian alasan kenapa Amerika Serikat melakukan invasi kepada Iran. Bak kata pepatah, tidak akan ada asap jikalau tidak ada api. Maka begitu juga dengan Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat melakukan invasi kepada Iran itu memiliki beberapa alasan teman-teman. Yang mana pada video kali ini kami telah merangkum 3 alasan rasional dalam pandangan HI kenapa Amerika Serikat melakukan invasi kepada Iran. Yang pertama teman-teman adalah alasan utama Amerika Serikat melakukan invasi kepada Iran adalah untuk meruntuhkan rezim yang ada di Iran saat ini. Kita tahu bahwa Amerika Serikat dengan Iran merupakan dua negara yang tidak memiliki hubungan yang baik sedari dulu teman-teman. Terlebih khusus ketika adanya revolusi Islam yang terjadi di Iran, yang mana hal tersebut membuat Amerika Serikat tidak nyaman dengan Iran. Kenapa? Karena Iran sendiri semenjak adanya revolusi, mereka memblokade semua hal yang berbau dengan Barat, mulai dari ideologi, budaya, teknologi, dan militer. Hal tersebut dilihat bagi Amerika Serikat sebagai sebuah ancaman yang kita tahu bahwa Amerika Serikat itu ingin memberikan pengaruh penuh kepada negara-negara Timur Tengah. Maka dari itu, Amerika Serikat memiliki keinginan untuk menjatuhkan rezim yang ada di Teheran saat ini, untuk mengganti dengan rezim yang baru yang lebih pro terhadap negara-negara barat. Yang kedua adalah security dilemma yang dialami oleh Amerika Serikat sendiri. Teman-teman, kita tahu bahwa Teheran saat ini sedang gencar-gencarnya dalam membangun teknologi bernama nuklir. Yang mana, jikalau satu negara sudah memiliki nuklir, maka logikanya negara-negara lain akan susah untuk menginvasi negara tersebut. Dengan logika tersebut, Amerika berpikir bahwa lebih baik jika Amerika menyerang Iran sekarang daripada ketika Iran telah memiliki nuklir. Hal tersebut boleh menjadi alasan kenapa Amerika Serikat menyerang Iran di saat tahun ini, teman-teman. Selain itu juga, Amerika Serikat takut bahwa akan terancamnya sekutu-sekutunya yang ada di negara-negara Timur Tengah seperti Israel dan negara-negara Arab lainnya yang memiliki kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Dengan dua alasan tersebutlah,
Amerika Serikat menyerang atau menginvasi Iran. Yang ketiga, untuk menghancurkan perlawanan yang ada di Timur Tengah. Teman-teman, kita tahu bahwa Iran merupakan salah satu negara yang memiliki perlawanan terbesar di Timur Tengah dalam melawan negara-negara Barat. Yang mana Iran sendiri tidak hanya sendiri, dia memiliki sekutu seperti Houthi di Yaman dan juga Hezbollah. Maka berangkat dari hal tersebut, Amerika Serikat berpikir bahwa jika mereka berhasil melumpuhkan sekutu terkuatnya, yaitu Iran, maka Amerika Serikat sendiri akan lebih mudah untuk menguasai atau melumpuhkan sekutu-sekutu lainnya seperti Houthi atau Hezbollah. Maka dari itu, Amerika Serikat langsung menyerang ke jantung Teheran sendiri agar kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan di Timur Tengah itu dapat segera musnah atau lumpuh agar Amerika Serikat dapat lebih mudah untuk menguasai di Timur Tengah itu sendiri, teman-teman. Sekarang kita akan berbicara mengenai strategi apa yang digunakan Amerika dalam penyerangannya terhadap Iran. Yang pertama, dari sisi militer terdapat strategi shock and awe, yang dimana ini merupakan strategi militer modern dengan menggunakan stealth drone dan juga rudal penjelajah yang menargetkan aset vital negara seperti fasilitas bawah tanah nuklir Iran dan juga pusat komando Islamic Revolutionary Guard Corps, tanpa harus melakukan invasi darat yang besar, yang dimana ini menguntungkan tanpa adanya biaya yang besar dan juga korban yang tidak diinginkan. Tujuannya untuk meruntuhkan mental lawan bahkan sebelum pertempuran tersebut dimulai. Sekarang kita beralih ke sisi ekonomi, yang dimana terdapat strategi yaitu melumpuhkan total, yang dimana strategi ini digunakan oleh Amerika untuk menutup jalur perdagangan minyak ilegal dan juga shadow banking. Dengan kombinasi kedua strategi tersebut, yang dimana strategi pertama melumpuhkan kekuatan fisik dan yang kedua melumpuhkan kekuatan ekonomi, menjadikan kedua strategi ini sangat bagus, yang bertujuan untuk mematikan sumber dana negara untuk mencegah mereka membangun kembali militer dan juga membangun kembali fasilitas yang telah hancur. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin yang akan dijelaskan, yaitu adalah course of diplomasi. Dalam course of diplomasi, kekuatan militer yang menimbulkan kerusakan digunakan sebagai instrumen tekanan politik untuk memperkuat posisi tawar pihak yang dominan. Kerusakan tersebut menjadi sinyal kekuatan dan keseriusan dalam mencapai tujuan politik. Iran kemudian berada dalam tekanan karena kelanjutan konflik yang diperkirakan akan menimbulkan dampak yang sangat besar secara militer, ekonomi, dan politik, sehingga posisi tawarnya semakin melemah. Pada akhirnya, kondisi tersebut mendorong Iran untuk menuju proses negosiasi dan menerima kompromi yang berujung kepada kesepakatan seperti Memorandum Islamabad. Terima kasih. Penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran telah memberikan konsekuensi yang cukup besar, terutama dalam aspek militer dan nuklirnya. Serangan yang menargetkan fasilitas pusat utama Iran seperti Fordo dan Natanz mengakibatkan kerusakan fasilitas yang selama ini menjadi pusat utama pengayaan nuklir Iran. Berdasarkan berbagai laporan analisis keamanan internasional menilai bahwa penyerangan ini mampu memperlambat pengembangan nuklir Iran serta mengurangi kapasitas operasionalnya. Namun banyak pengamat menilai juga bahwasanya penyerangan ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan nuklir Iran. Karena dari teknologi yang ada, sumber daya manusia, bahkan kemampuan nuklir Iran ini tetap mereka lah yang memiliki. Dengan kata lain, kemampuan nuklir Iran memang menurun tetapi tidak berhenti secara permanen. Selain dampak militer, penyerangan ini juga menimbulkan guncangan ekonomi global. Iran merespon dengan mengancam dan membatasi aktivitas di Selat Hormuz, jalur strategis sekitar 20% ke aktivitas perdagangan minyak dunia. Akibatnya, pasar ekonomi mengalami kepanikan dan harga minyak di dunia meningkat. Inilah yang dapat kita lihat bahwasanya konflik yang terjadi regionalnya di Timur Tengah ini dapat berdampak secara langsung pada ekonomi global.
Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai dampak dari konflik Amerika Serikat dan Iran. Karena dampak tidak hanya berhenti di dampak ekonomi maupun militer. Ada dampak lain yang muncul akibat konflik ini, yaitu dampak geopolitik regional, di mana penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran tidak hanya berdampak bagi kedua negara ini. Ada potensi konflik yang lebih luas terhadap geopolitik regional, khususnya di kawasan Timur Tengah, di mana negara-negara di kawasan ini mau tidak mau harus merespon dengan mengkaji ulang bagaimana kebijakan luar negeri dan strategi keamanan yang dimiliki oleh mereka. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab mau tidak mau harus mengkoordinasikan lagi kebijakan atau strategi keamanannya untuk merespon jika sampai konflik ini meluas. Selain itu kita bisa juga melihat di Israel, di mana Israel mau tidak mau harus memperkuat militernya pula untuk menghadapi potensi ancaman serangan balik dari Iran terhadap Israel, termasuklah oleh kelompok-kelompok yang mendukung Iran. Nah, konflik ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap bagaimana stabilitas rantai pasok energi global yang ada di Selat Hormuz, merupakan salah satu selat dengan dengan letak yang paling strategis di dunia, di mana ketika selat ini terganggu oleh ketegangan, baik ketegangan besar maupun kecil, tentu akan memiliki potensi atau menimbulkan potensi konflik terhadap rantai pasok global. Kalau sampai rantai pasok global ini terganggu, yang sebenarnya kita udah rasain akibat dari konflik ini, di mana saat ini pasar internasional merespon dengan meningkatnya atau naiknya harga minyak dan bagaimana adanya ketidakpastian ekonomi di negara-negara yang sampai saat ini masih menggantungkan ekonominya di ekspor dan impor energi. Lalu bagaimana sih hasil akhir dari penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran ini? Kita mungkin bisa melihat dan mengatakan bahwa penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran ini mampu untuk menekan militer Iran dan merusak infrastruktur strategis Iran. Tetapi sampai pada akhirnya terjadilah eskalasi atau diplomasi yang akhirnya menghasilkan adanya gencatan senjata, di mana penghentian serangan secara langsung antara kedua negara ini. Tetapi kita bisa melihat dan kita bisa katakan bahwa gencatan senjata ini hanya solusi jangka pendek, karena pada akhirnya tetap harus ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dari akarnya, bukan hanya menunda. Karena ketika kita melihat konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini memang berakar dari bagaimana program nuklir Iran, lalu bagaimana kedua negara ini berlomba-lomba untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah, termasuklah bagaimana kedua negara ini tidak mempercayai satu sama lain. Nah, itu masih menjadi akar masalah yang sampai saat ini belum bisa selesai hanya jika dengan gencatan senjata. Oleh karena itu, kita bisa melihat meskipun mereka mampu untuk menekan Iran, tetapi mereka belum mampu untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan dari akarnya, di mana kondisi geopolitik Timur Tengah masih dipengaruhi, masih bergantung tentang bagaimana hasil dari diplomasi Amerika Serikat dan Iran nantinya, dan bagaimana untuk mencapai itu salah satunya dengan kedua negara saling mengurangi security dilema antara satu sama lain yang sampai saat ini dan selama ini masih menjadi salah satu penyebab utama konflik ini tidak selesai-selesai. Seluruh pembahasan jelas bahwa penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran mencerminkan logika realisme ofensif. Ketika kepentingan hegemon terancam, kekuatan militer tetap menjadi instrumen utama. Serangan ini memang berhasil memaksa Iran mundur dan menandatangani fakta baru. Namun, stabilitas yang tercipta masih rapuh. Akan tetapi, konflik berupa dendam ideologis dan dilema keamanan belum terselesaikan, sehingga potensi eskalasi tetap terbuka. Dengan demikian, agresivitas militer AS bukan hanya soal kemenangan taktik, melainkan juga membuka pertanyaan besar, apakah dominasi hegemon bisa benar-benar menjamin perdamaian jangka panjang?